Pernah bayangin nggak, di balik luasnya kebun sawit yang kita banggakan, ada fenomena gelap yang menggerogoti dari dalam. Bukan hama, bukan cuaca ekstrim, tapi manusia. Tepatnya pencuri buah sawit atau yang sering kita sebut dengan ninja sawit. Ini bukan soal iseng ambil 1-2 tandan. Ini udah jadi industri bayangan. Sistematis, terorganisir, dan tragis. Apalagi dengan adanya penertiban kebun sawit di kawasan hutan saat ini, fenomena ninja sawit ini makin eksis. Kebun sawit di kawasan hutan disegel, nggak boleh dipanen walaupun oleh pemilik, tapi malah dipanen oleh ninja sawit. Bagaimana ceritanya? Ayo kita kupas tuntas di video kali ini. Oke. Pertama, kita bahas dulu apa itu pencurian buah sawit dan bagaimana modusnya. Pencurian buah sawit adalah pengambilan tanan buah segar dari pohon sawit yang bukan miliknya, baik di lahan perusahaan, plasma, atau petani tanpa izin. Modus umumnya, panen di malam hari, pura-pura jadi pekerja panen, kerjasama dengan oknum dalam, dan sindikat pengepul TBS ilegal. Ini bukan sekedar maling kecil, ini jaringan. Ada logistik, pembeli, hingga kendaraan angkut. Gila kan? Rugi 1 ton sama dengan rugi 2-3 juta. Skala besar, kerugian bisa 15-30 juta. Apalagi perusahaan besar. Estimasi nasional, kerugian akibat pencurian buah sawit ini 1,2 triliun per tahun. Gila kan? Bayangkan hasil panen yang harusnya untuk membiayai keluarga petani dan desa justru dicuri dan dijual gelap. Ratusan kasus pencurian buah sawit setiap tahun ditangani oleh Polda di setiap provinsi sawit di Indonesia. Perusahaan swasta laporkan rata-rata kehilangan 5% panen per tahun akibat pencurian. Yang bikin miris, banyak dari kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku kadang hanya diberikan teguran. Pelaku biasanya warga desa sekitar, mantan pekerja kebun, sindikat kecil, oknum internal perusahaan. Penyebabnya, tingkat kemiskinan di desa kebun, pengangguran, minim patroli dan pengamanan, harga TBS tinggi, pengepul ilegal tak tanya asal barang. Buat pelaku, mencuri 1 ton sawit sama dengan penghasilan sebulan. Cepat, gelap, dan nggak ketahuan. Pencegahan dapat dilakukan dengan patroli GPS dan drone, CCTV dan pagar digital, satpam berbasis masyarakat, sosialisasi hukum di desa. Aturan hukum pasal 363 KUHP, pencurian pemberatan 7 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 39 2014 tentang perkebunan, pidana tambahan jika dilakukan di areal HGU. Tapi banyak pelaku hanya disanksi sosial karena alasan ekonomi. Kalau hukum lemah, efek jerah hilang, ninja sawit makin berani, desa makin rawan konflik. Kenapa pencurian makin marak? Karena ada pasar. Dan pasar ini nggak kelihatan, tapi nyata. Sawit curian nggak hilang di tengah jalan, mereka masuk ke pengepul kecil, dijual ke pabrik tanpa surat lengkap, atau dilebur dalam muatan legal. Beberapa pengepul ilegal bahkan beroperasi di dekat desa. Buka malam hari, tanpa izin usaha, dan tanpa cek asal barang. Ini jadi magnet pencurian. Menurut laporan beberapa LSM di Sumatera, sawit curian bisa jadi 10-15% dari suplai harian pabrik-pabrik kecil tanpa traceability. Selama masih ada pembeli,
pencurian akan terus hidup. Selama pabrik masih tutup mata, sawit curian masih punya jalan. Pencurian di Rohul, Riau. 3 orang pria tertangkap mencuri 1,5 ton buah sawit dari kebun perusahaan. Saat ditangkap polisi, mereka mengaku sebagai mantan pekerja yang di PHK. Kerennya, mobil yang mereka gunakan untuk mencuri dimodifikasi untuk bisa muat buah sawit yang lebih banyak. Mereka dijerat pasal 363 KUHP, namun perusahaan mencabut laporan karena tekanan warga sekitar yang menganggap mereka hanya cari makan. Pencurian massal di Sanggau, Kalbar. Dalam sebulan, satu perusahaan melaporkan kehilangan 12 ton buah sawit. Setelah diinvestigasi, ternyata ada 9 orang sindikat termasuk 2 orang mandor kebun. Mereka punya jadwal, alat, hingga jaringan pengepul. Saat ditangkap, sebagian malah kabur ke Malaysia. Petani tewas ditembak satpam di Rokan Hilir. Seorang pria 32 tahun tertangkap mencuri sawit di areal HGU milik perusahaan besar. Saat hendak kabur, dia diteriaki maling, lalu ditembak oleh satpam menggunakan senapan angin. Korban tewas di tempat, kasus ini viral, satpam ditangkap, perusahaan diserbu massa. Pencuri tewas dikeroyok massa di Labuan Batu, Sumatera Utara. 2 pria tertangkap mencuri sawit milik petani plasma. Warga yang geram langsung mengeroyok. 1 orang tewas, 1 orang lagi kritis. Polisi menyelidiki, tapi warga bungkam. Korban diketahui sering mencuri dan dilepas terus-menerus oleh polisi sebelumnya. Setelah tertangkap di Pelelawan, Riau. Seorang pria tertangkap kamera CCTV mencuri sawit. Saat ditangkap dan diinterogasi, ia merasa malu. Dan besoknya, ia ditemukan di kebun belakang rumahnya. Kasus ini menggemparkan desa, memicu diskusi soal tekanan ekonomi dan keadilan sosial di desa sawit. Pencurian sawit bukan cuma soal moral, ini cerita ketimpangan, kemiskinan, dan sistem pengamanan yang lemah. Tapi juga tentang harapan dan solusi. Kalau kamu kerja di kebun, bantu jaga. Kalau kamu di kota, bantu pahami. Karena sawit bukan cuma soal minyak goreng, ini soal hidup dan mati buat sebagian orang di desa. Tulis pendapatmu di komentar kalau kamu setuju industri sawit harus dibersihkan dari pencurian. Like, subscribe, dan share karena kita bakal terus membahas soal dunia sawit dari sisi yang gak banyak diketahui. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.